gini, lu tau sendiri kan, sales kayak dianggap remeh banget lah sama orang biasanya ya kan. Tapi ternyata setelah gue dapet pelajaran dari atasan gue, dan gue bener-bener sama kamu. Pernah. Aku cinta sama kamu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel PNS Podcast Ngobrol Santuy. Nah, kali ini kita akan podcast ngobrol bareng sales tercantik ya. Nah, kali ini gue ditemenin sama Novi Andini. Mungkin nanti bakal perkenalan Novi Andini itu siapa, asal usulnya bagaimana, nanti dia menjelaskan sendiri. Nah, ini no settingan, no briefing, no apapun, jadi out of the box gitu. Oke, nah kali ini temanya itu sales adalah menciptakan dunianya dia sendiri dan mempunyai value terbesar di dalam dirinya ketika dia sudah beranjak lebih serius di dalam dunia perekonomian. Oke, nah kali ini langsung kita sambut. Ini dia Novia Andini. Halo guys. Halo. Awalnya jadi sales nih. Nama lu siapa? Nama lu? Salam kenal, nama gue Novia Andini. Ada tingkatnya Bang Arif di kampus. Ada tingkat. Terus. Oke. Nah, background lu sekarang apa nih? Jadi sales apa nih kerja lu? Saat ini jadi sales marketing Hyundai. Oh, marketing Hyundai ya. Wih, mantap. Produk Korea dong. Ya, terus. Udah berapa lama kerja di sales Hyundai? Kalau jadi sales Hyundai itu 6 bulan kayaknya sekarang. Udah jalan 6 bulan. 6 bulan? Udah 6 bulan. Udah lama lah, udah cukup lama lah. Setengah tahun lah. Iya, betul. Gak kerasa juga sih itu 6 bulan. Iya, sedikit gue gali ya. Lu awal kan takut ya, dulu kan lu minta saran juga ke gua gitu kan dan sebagainya. Nah, tentang terkait sales ya, lebih tepatnya terkait sales. Nah, apa sih yang menjadi momok ketakutan lu untuk menjadi seorang sales itu apa gitu? Kalau bilang ketakutan di dunia sales tuh banyak ya, apalagi sales marketing mobil gitu kan bahasanya. Ya tahu sendiri kan, marketing mobil kan banyaknya om-om gadun-gadun gitu lah. Pasti. Kan? Nah, pertama kayak gitu. Terus dunia malamnya sales tuh agak ngeri juga. Benar. Terus? Ya, dunia malamnya. Terus juga cara gua ngomong tuh belum terlalu yang bisa ngeyakinin orang nih untuk beli nih. Apalagi dunia mobil yang dimana tuh lu ngeluarin duit itu nggak 1.000-2.000 gitu kan. Keluarin duit tuh bisa ratusan juta, ya bisa MM-an lah bahasanya gitu, apalagi Hyundai. Iya, terus. Dari situ awalnya kayak masih nggak yakin, masih takut, apalagi dunia mobil juga gue nggak terlalu ngedalemin. Di apa tuh isi mobil atau dan lain-lain tuh gue masih belum tahu tipenya atau apa gimana, gue belum tahu dari situ. Cuman dari pas waktu baru-baru masuk sales, ya kan masih kumpul kopma. Dari situ. Dari sesi kopma ya? Ya, dari kopma. Dibantu-bantu. Termasuk dari Bang Azhar juga tuh udah ngasih buku sales. Nah, dari apa nama bukunya dari Bang Azhar? Aduh, gue lupa lagi judul bukunya. Pokoknya itu buku dunia sales lah. Biasa tahu gimana caranya trik-trik marketing jual yang benar tuh gimana. Dari situ terus dapat lingkungan kerja juga yang oke. Yang ngedukung lu juga. Betul. Ya. Iya sih, benar. Terus dapat lingkungan kerja yang oke, apalagi tuh dapat kalau misalnya sales itu kan punya namanya itu SPV, sales supervisornya. Supervisor. SPV gue tuh walaupun dia tahu gue nggak ada background sama sekali di dalam dunia sales, terus juga dia tahu juga kalau misalnya gue nggak ngerti sama sekali tentang mobil, dia ngajarin banget dari awal. Tuh sampai ke kepala cabang gue juga tuh baik banget sumpah. Oke. Dia ngajarin banget Ya. Awal mulanya seperti itu. Barulah lu ketagihan ya. Sales itu ya. Oke. Tapi gue sempet ngedown loh. Ngedown. Kok bisa? Down-nya itu di hari pertama kah? Enggak, kalau di bulan pertama gue masih biasa-biasa aja. Terus kok bisa? Coba jadi pas waktu gue ngedown itu tuh ada di bulan kedua. Bulan kedua? Di bulan kedua. Padahal udah bulan pertama itu udah jalan gak sih? Bulan pertama belum. Bulan pertama tuh masih kan produk knowledge dulu kan gue. Perkenalan produk-produk ya. Iya, masih nilai mobil lah. Iya.
Terus di bulan kedua jadi ada customer tuh bilangnya kan gue sebelum nyampe ke situ tuh sebenarnya kan kalau misalnya sales itu kan ada cara-caranya sendiri, ada yang kayak ngiklanin, ada yang canvassing itu tuh kayak yang bagi-bagi brosur gitu. Bener, canvassing. Ya, bagi-bagi brosur, sama ada yang pameran. Nah, gua tuh ngiranya dapet customer ini tuh dari canvassing gua. Jadi customer gua ngechat hari Minggu tuh pas itu. Dia pengen Ioniq 5. Wih, Ioniq 5 tuh. Ya, kayak terus. Gue baru terjun di dunia mobil, bisa langsung dapat customer Ioniq 5. Kaget lo ya? Kaget, apalagi di situ belum PPN subsidi kan. Harganya bisa nyampe 1M lah. Iya. Kan udah PPN, udah subsidi ya mobil elektrik ya. Terus. Betul. Nah, terus pas dia kan bilangnya mau ngambil Ioniq 5 untuk istrinya sebagai hadiah untuk istrinya. Tapi ternyata gue kena tipu. Jadi tuh dia pengennya Ioniq 5 tapi dia trade-in sama mobil apa ya pas itu ya, Harrier kalau nggak salah. Harrier, Toyota Harrier. Ya, dia pengen Harrier trade-in dia ke Ioniq 5. Emang bisa ya? Bisa kita. Oh bisa. Kita Lalu bisa. terus. Nah, oke dong. Kita udah datang ke lokasinya, kita udah bawa pembeli buat untuk Harrier-nya juga. Udah deal harga. Ternyata gue kena tipu di situ. Dia jadi tuh kan bilangnya si customer gue lagi di luar kota. Nah, yang bakalan transaksinya ini, data-data dan lain-lain, itu tuh si supirnya. Tapi di kantor dia bilangnya, bukan di rumah dia ya, bilangnya di kantornya. Jadi kita percaya dong. Apalagi sampai kayak ke duplikat kunci, terus juga sampai serah terima kendaraan itu tuh ada semua. Gitu. Terus? Jadi tuh awal-awal gua ngedown di dalam dunia sales tuh itu. Oke. Tapi bagus sih. Ya. Apalagi tuh di situ tuh SPV gua baru naik loh. Hari pertama SPV gua naik. Dan hari pertama gue juga kena sial. Kena sial. Sebenarnya sih bagus sih kalau lu kena sialnya tuh di awal. Jadi lu bisa apa ya? Jadi pelajaran biar lu waspada juga kan. Dunia sales itu kan memang ada value-nya itu banyak. Cuman ada negatifnya sedikit gitu. Tergantung negatifnya itu kan bisa kita cegah gitu kan. Nah, itu sih. Oke. Nah, selama lu 6 bulan udah ada berapa nih? Waduh. Udah ada berapa sih customer yang lu udah pegang nih? Yang lu udah pegang ya, bukan lu deal nih, tapi yang lu udah pegang nih gitu. Kalau customer yang udah gua pegang sih mungkin sekarang udah ada customer sebagai database doang atau sebagai database saja. Database. Boleh prospek juga boleh. Kalau di prospek kan gue mungkin udah sekitar 100 atau 50. Waduh, prospeknya aja 100, berarti lebih. Kalau database-nya lebih. Gue nggak mau jawab nih ya. Gue udah nggak mau nanya lagi nih soal database lu. Nah gini Nop. Menurut lu dunia sales itu gimana sih? Dunia sales tergantung sih ya, tergantung circle-nya juga ya. Kalau misalnya kitanya ngambil salesnya yang fokus untuk yang jualan aja nih, nah lu pasti bakalan dapet circle yang mereka benar-benar fokus ke target. Kalau lu nyari sales yang cuman huru hara doang, nah pasti lu bakal dunia malam mulu mainnya. Kesana. Gitu. Tergantung kitanya juga ya, menempatkan di mana ya. Gitu tuh. Dulu tuh sering tuh gue ditakut-takutin. Kayak dibilang apa tuh namanya? Kalau lu nanti ketemu sama customer, diajakin customer ketemu jam 8 malam gimana? Iya. Gue sering tuh dapet pertanyaan kayak gitu. Sales kan harus standby juga ya. Apalagi kan waktu, jadi kita nungguin waktu mereka ya kan sih. Nah itu sales itu tuh nggak punya jam. Sales itu nggak punya jam. Jadi tuh lu mau ketemuan di mana, terus jam berapa? Kalau customer-nya oke ya udah oke. Oh gitu. Mau hari Minggu, hari apapun tuh pasti selalu kayak gitu. Iya sih, jatuhnya sih gitu ya, standby ya. Tapi ya keren sih menurut gua. Gak ada orang yang bisa kayak sales tuh. Menurut gua sales itu tuh jantungnya perusahaan sih. Yang ngegaji karyawan-karyawannya sales gitu kan. Karena setiap perusahaan yang sehat berarti sales yang bagus gitu ya. Yang sales itu punya knowledge, terus dia punya relasi jauh gitu kan. Nah, jadi dia bisa menggaji si perusahaan itu, gitu sih. Gitu. Bosnya juga bilangnya gitu sih. Iya, memang begitu. Terus ada cerita lucu juga
kan tadi kan cerita ini, cerita apa sih namanya? Cerita yang down ya down gitu kan, yang bikin lo depresi gitu. Tapi lu depresi lu bisa, oh ya enggak sebelum itu kalau lu bisa depresi, nah ketika lu udah hilang nih down lu nih, siapa yang nguatin lu lagi, siapa yang yakinin lu lagi kalau lu bisa? SPV lu, dia bilang apa? SPV gue sama tim gue, dia bilang nggak apa-apa, maksudnya tuh seorang SPV gue aja bisa kena tipu loh gitu. Karena kan itu gue bareng sama SPV gue juga kan. Seorang SPV gue juga bisa kena tipu, apalagi salesnya yang baru dalam dunia permobilan lah gitu. SPV gue tuh udah 10 tahun dunia sales. Dia masih bisa kena tipu gitu kan. Nggak apa-apa kata dia, nanti dari sini pengalaman aja. Lagian juga kita nggak rugi apapun kok. Yang rugi kan ya mereka doang tuh, yang pembeli yang itunya doang. Cuman nggak tahu itu sindikat atau enggak juga sih. Nah, kayak dari situ SPV gue ngasih tahu, nguatin gue. Dia ngasih tahu lagi tentang produk knowledge kayak gimana. Terus nanti dari kita ngeprospek si customernya itu tuh beneran mau beli atau cuman iseng doang. Dari situ sekarang gitu. Udah bisa menang. Karena bener sih. Jadi SPV lu tuh bilang kayak gitu sih benar. Jadi untuk menguatkan lu biar lu nggak biar lo nggak nyerah ya. Dan terus lo nggak takut lagi gitu lo kan. Kalau udah down gitu pasti orang takut, mau lo ngapain pasti lo bakal takut. Nah, gue juga punya cerita gitu kan. Gue dulu pernah jual barang gitu kan dan sebagainya. Mungkin buat edukasi juga nih ya buat teman-teman dan lain sebagainya, dunia sales dan lain sebagainya. Sales itu gampang dikucilkan, gampang ditipu daya sama customer. Betul. Karena kenapa? Kita butuh dia gitu loh. Karena kita butuh dia, karena kenapa? Kita punya target. Nah, kita harus memenuhi target itu gitu loh. Nah, apalagi ada customer yang kita butuhkan gitu loh. Nah, di situ customer itu ada loh yang tiba-tiba ya udah saya mau minta unitnya sekarang, nanti gue transfer, coba nomor rekeningnya sebutin. Nah, dia bener-bener transfer, ada struknya gitu loh, tapi ternyata itu AI gitu loh. Nah, pas kita cek di ATM dan sampai ke bank dan lain sebagainya, itu nggak bisa gitu loh. Dan nggak terdata di bank gua gitu loh. Itu gue pernah sekali. Itu pas di mana tuh? Gue jualan sendiri sih. Jualan sendiri. Kan jualan itu kan bentuk dari sales sih. Iya, nah, kalau jualan itu kan bagian dari sales juga. Jadi sales itu sebenarnya kita bisa jualan juga. Jadi usaha tanpa modal tapi modalnya orang lain. Nah, sales untuk menjualkan, sama seperti calo gitu. Itu sih menurut gua itu pentingnya pengetahuan tentang dunia digital gitu loh. Karena digital itu gila, perkembangannya semakin gila gitu loh, dan lain sebagainya juga bisa dimanipulasi dari data tadi yang sindikat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu harus penting banget jadi teman-teman gitu loh. Nah, oke. Nah, tadi gue potong tuh. Cerita lucunya apa sih tuh? Ada sih cerita lucu, tapi agak sedikit yang creepy juga ya. Nggak apa-apa. Kan gue ada dapet database dari om gue juga nih. Jadi tuh om gue tuh bagian database kementerian pasti di Sumatera Barat lah. Jadi ada yang nanya-nanya tentang tentang mobil gue. Dia pas itu pengennya ngambil kereta. Kereta? Iya, mobil kereta. Oh, kereta. Oh ya, terus. Ya, dia mau ngambil kereta. Udah dong, katanya dia, tapi kita ketemuan ya. Oke, gue bilang. Ketemuan di mana? Di Swiss Bell Hotel, dia bilang gitu. Oh, di Kemayoran ya? Ya, Swiss Bell Hotel Kemayoran. Terus gue mikir dong, kayak, oh yaudah, nggak masalah. Kan dia bilang tuh, the samping Swiss Bell Hotel Kemayoran tuh apa gitu, gue lupa deh. Di restorannya kalau nggak salah. Dia bilang, oke, gue bilang, karena di restorannya kan. Jadi gue bilang ajak temen gue gitu. Nah, terus sebelum ketemuan, jadi kan gue sorenya mau ketemuan nih. Siangnya tuh dia nelfon gue. Dan dia nanya tentang apa tuh kalau misalnya servis sama ganti oli itu kira-kira berapa lama. Dia bilang gitu. Ya terus lagi alibi itu. Iya, awalnya gue nggak mudeng. Maksudnya kayak
ya bapak mobil apa, kalau misalnya kayak itu ya tergantung dari servisnya dong. Iya Gua bilang gitu dong. dong. Iya. Gue mikirnya masih ke sana kan. Terus ya kalau di kamu berapa lama lah, kan kita mobil baru Pak, nggak masih ya udah langsung kena servis ya belum dong. Gue bilang gitu. Oh. Nah terus dia bilang, oh kamu baru ya di dunia sales? Oh iya, gue bilang gitu kan. Udah dong, gue akhirnya pas waktu dia bilang, oh kamu baru dunia sales, ya oh berarti kamu nggak ngerti maksudnya. Oh pas di sana gue baru mengerti nih yang dia maksud nih. Apa yang dia maksud? Ya lu tahu sendiri lah kan. Oh iya Lu tahu iya, sendiri lah, dunia alibinya cowok. begitu ya. Iya. Ya udah dong, terus akhirnya gue nanya ke om gue, ini siapa, gue bilang gitu kan. Om lu bener om lu? Iya emang om gue. Terus. Emang om gue. Terus bukan om sih jatuhnya tuh, kalau di Padang itu tuh dia abang gue sebenarnya. Oh, cuman gitu. karena dia lebih tua, gue jadi kayak manggil om gitu loh. Oh iya iya. Nah, Terus. Terus dia bilang, ini mah orang menteri gini nih lah, dia bilang gitu kan. Terus dia kenal itu sama, ternyata orang itu tuh kenal bapak gua. Oh kenal juga. Ternyata kenal bapak gua. Jadi tuh dia tuh dulu perantauan gitu bareng bapak gua. Udah dong nyampe rumah gue cerita sama bapak gua. Terus di video call sama bapak gua. Orangnya malu aja sampai sekarang. Oh ternyata itu kenal bapak lu. Oh Terus kayak sama ngapain? aja. Kayak dia ngapain? Iya sih. Dia bilang, lu ngapain kayak gitu sama anak gua, lu ngomong gitu-gitu lah. Bokap lu juga tahu lah ya dunia sales Iya, gimana itu sih ya. kalau misalnya dapat customer yang agak-agak aneh tuh itu ya. Iya, iya sih memang banyak sih. Banyak Kalau yang nakutin tuh, ada loh bang, gue pernah pas waktu lagi puasa, belum puasa kemarin. Itu gue di video call sama customer jam 3 loh. Jam 3 pagi? Di video call. Gila sih. Terus, Gila. terus lu bisa, maksudnya lu bisa nolak itu gimana supaya itu? Jadi nelponin gue, ya gue diemin aja. Nah, jadi kan malamnya dia bilang, saya mau ketemuan. Cuman dia bilangnya dia di Lampung kan. Dia lagi gituin proyek pertambangan gitu lah, gue nggak tahu. Nah, dia bilang besok kita ketemuan, oke, di showroom kan. Terus dia bilang nanti saya bakal belanjain kamu ini nah, gitu lah rasanya. Oke, gue bilang, yang penting bapak SPK dulu ya, bilang gitu dong. Ternyata pas waktu malamnya udah kelar teleponan, jam 3 paginya dia nelponin gue lagi kan. Dia yang nge-video call loh, bukan telepon biasa. Video call, nggak gue angkat dong. Paginya gue bilang, maaf bapak nggak, udah ketiduran jam segitu. Terus dia malah marah-marah sama gue. Dia bilang, apain saya datang ke showroom kalau misalnya saya telepon aja nggak pernah diangkat dan kayak gitu-gitu. Sampai segitunya dia? Diomel-omelin segitunya gue. Terus kayak dia bilang, apaan ini sales, emang kamu sosokan kamu salesnya, emang kamu dijual banyak apa dan lain-lain kayak gitu ngomongnya. Terus gue bilang, iya maaf bapak, soalnya kan jam 3 pagi lagi juga bapak ngapain video call juga jam 3 pagi. Iya. Itu kan emang udah jamnya tidur. Iya benar. Terus saya bilang, ya kan saya nggak tahu, kan saya ngebangunin kamu buat sahur. Terus gue kayak, ngapain lu bangunin gue sahur anjir, emang lu nggak? Iya sih, iya maksudnya ngapain sih ya? Kok jadi perhatian sama sales? Oh jadi sales juga butuh dapat perhatian juga ya, keren sih. Iya kayak gitu, maksudnya ngapain gitu loh. Iya sih. Oh, kan dia juga tahu, dia sebelum pas malam-malam juga dia nanya tuh sama gua, kamu udah tinggalnya bareng sama orang tua atau ngekos? Gue bilang sama orang tua, gue bilang. Nah terus kayak ngapain lu bangunin gue lagi sahur gitu? Gue bisa dibangunin orang tua gue. Di situ creepy-nya anjir, sumpah dia marah-marah sama gue. Terus dia bilang, yaudah deh saya nggak usah deh sama kamu deh, ngapain juga apa tuh kamu susah banget dihubungin dan lain-lain. Dia bilang gitu lah, marah-marah kan dia. Terus dia bilang, ya tuh kalau nggak nanti coba lihat aja jam 2 ya. Pokoknya saya juga pengen nih ketemu orang kayak kamu nih. Saya pengen lihat kok sales kayak kamu tuh kayak gimana sih. Terus. Ya udah dong. Bilang oke bapak, kalau misalnya bapak mau datang ketemuan aja langsung di showroom. Gue tungguin dong, gue tantangin sekalian. Ya udah, ternyata dia nggak datang dong. Terus kayaknya alibinya itu pertambangan. Iya. Sebenarnya orang-orang biasa. Iya, dia sebenarnya proyek biasa, apa dia bagian biasa gitu. Gegean sekali. Terus. Kayak dia bilang, ya udah, dia bilang dia nggak aktif tuh HP-nya langsung dari pagi sampai sore dia nggak aktif. Abis maghrib dia ngechat gue. Chat apa tuh? Ngechat, dia bilang, sorry tadi HP-nya saya nggak aktif digituin kan. Soalnya saya lagi ada kerjaan begini. Lah di mana-mana kalau orang penting mah HP malah standby mulai. Iya. Standby. Lu udah mikir ke sana ya? Lu iya, udah mikir ke sana tuh. Karena
sebelum sama dia kan gue udah ini kan udah ada dapet customer kan. Dan emang bener-bener orang yang penting gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau lu orang penting lu nggak standby HP itu nggak mungkin banget. Kecuali lu lagi meeting ya. Tapi kalau misalnya lagi telepon aja tuh pasti dia bakal bilang sebentar ya saya lagi meeting kayak gitu biasanya tuh. Oh gitu. Nah ini gegean kayak ya udah gue blok dong, terus dia nge-DM IG gue. Dia nyari IG gue kan, dia nge-DM, terus gue blok lagi ya di IG. Oh gitu, saking penasarannya ya. Gila banyak sih. Anjir customer Oke, ini lagi nih Nop. Ini gue ada pertanyaan nih. Sales, lu punya ini nggak? Punya quotes gak? Quotes yang membuat diri lu itu semakin tertantang, semakin lu punya menambah wawasan tentang pengalaman-pengalaman yang lu akan gali. Itu lu ada quotes gak? Biasanya orang-orang itu punya quotes, punya haluan gitu. Lu pengen jadi siapa, lu ikut kata-kata siapa dan lain sebagainya. Lu punya nggak di situ? Sampai sekarang ini bisa standby. Maksudnya standby itu bisa berhadapan dengan orang banyak yang notabene lu masih belajar gitu. Jadi kalau misalnya ngomong kayak gitu ya, sebenarnya awalnya kan gue juga jadi sales, gue malu ya. Lebih malu tuh karena gini, lu tau sendiri kan, sales kayak dianggap remeh banget lah sama orang biasanya ya kan. Tapi ternyata setelah gue dapet pelajaran dari atasan gue, dan gue bener-bener ngelihat langsung hasil nyata dari atasan gue, ternyata tuh lu jadi sales itu tuh uang lu tuh unlimited gitu. Unlimited bener sekali. Unlimited sama sekali. Bener-bener lu bisa keluar kerja juga unlimited itu duitnya. Ya. Terus unlimited banget. Pertama dari pengalaman yang gue dapet ya sales dari inilah. Sales itu pertama lu bakalan dapet referensi yang oke. Ya kan? Nah, sekalipun lu keluar dari sales itu, tapi customernya udah percaya banget sama lu bisa dimasukin ke perusahaannya dia mungkin. Atau misalnya lu ada usaha lain nanti bisa dibantu juga. Iya benar, just right. Benar sekali. Customer itu tuh bisa dapat yang royal, bisa juga dapat yang pelit ya kan. Tergantung kitanya juga ngehandle. Dari sales juga gue bisa ngepelajarin karakteristik orang. Karakteristik orang sama kalau misalnya dari dunia sales, yang paling gue dapet banget itu dari bawah gue. Tapi dia senior di gue ya. Dia umur di bawah gue, tapi dia senior di dalam dunia kerja. Berarti dia prospeknya lebih tinggi dong kalau dia bilang senior. Iya, dia bisa bilang senior lah. Iya, terus dia walaupun masih muda, dia baru ulang tahun nih, dia baru umur 20 tahun sekarang. Tapi tau nggak dulu di ATM-nya dia sekarang udah ada 2 digit, hampir 3 digit coy. 3 digit? Yes. Gila sih. Gila ya, dia hampir 3 digit. Kayaknya gue harus belajar sales. terus. Dari situ gue belajar dari dia. Dari dia tuh gue ngeliat kayak, lu masih anak kecil, tapi lu bisa gitu loh dengan dia sama kayak gue kan, fresh graduate juga gitu jatuhnya, nggak ngerti dalam dunia mobil. Tapi kemauan dia mau belajar tentang prospek-prospekan dia juga mau nyari usaha-usaha lu. Dan dia yang pertama nggak kenal malu sih jadinya. Harus pede ya, percaya diri ya. Itu sih benar sih, memang benar. Yang pertama itu yang tadi gue lihat dari apa yang lu bilang itu, intinya sales itu lu bisa meyakinkan orang. Satu itu jujur, terus lu bisa percaya diri, entah dia mau atau enggak ya lu harus coba dulu gitu loh dan lain sebagainya. Kalau lu nggak coba dulu gimana orang mau dapat gitu loh dan lain sebagainya, bener nggak sih? Ya sih. Tapi lu tahu nggak rahasia sales itu apa? Lu mau tahu nggak? Kebanyakan yang punya perusahaan-perusahaan itu dia terlahir dari sales. Yes, betul. Bener gak sih? Betul. Nah, karena dia memanfaatkan relasi-relasi itu dari customer dan lain sebagainya. Bener apa yang SPP lu bilang. Banyak ada customer pasti ada yang pelit, terus ada yang humble, terus ada yang pengen ngebantu, terus ada yang tiba-tiba ngasih perusahaan sahamnya beberapa gitu. Nah, itu banyak sih yang kayak gitu. Nah, sales itu menurut gue pribadi itu itu udah lebih dari tingkatan manajer HRD lu menurut gue ya. Karena menurut gue ya HRD manajer itu cuma stuck di situ doang. Di suatu perusahaan itu doang. Tapi kalau lu sales, apalagi eksekutif sales, marketing dan sebagainya,
wah itu tuh udah gila sih, benar nggak sih? Iya nggak sih? Betul, di Hyundai apalagi ada jenjang karir juga. Itu loh, itu nah perusahaan-perusahaan yang bisa bikin jenjang karir untuk pekerja-pekerja karyawan-karyawannya itu paling keren tuh kayak gitu. Nah nggak ada, maksudnya ya menurut gue ya perusahaan itu memang harus ada jenjang karir gitu buat karyawan-karyawannya, biar apa ya, biar dia itu merasa dirinya itu dihargain di perusahaan, benar nggak sih bro? Gitu, benar. Ya mungkin perusahaan-perusahaan lain ikutin tuh, salah satu tuh sales Hyundai gitu. Iya betul. Iya dong. Kalau dari gue ya, gue udah ada bukti nyata langsung sih kalau dibilang jenjang karir. Karena beberapa dari SPV itu naik jadi kacap, dan beberapa ya kepala cabang. Iya tahu gua. Terus dari yang apa tuh namanya, dari yang sales naik juga jadi SPV. Ada juga kemarin sales dari gue ya, satu kantor bareng gue, dia naik jadi langsung kepala cabang. Kepala cabang? Langsung naik jadi kepala cabang. Iyalah, itu lu maksud gue. Dan lu juga bisa bikin showroom sendiri kalau lu udah ada 6 digit ya. Enggak, 6 digit dong. Bener sih. Iya bener dong ya kan. Nah kalau lu udah terjun di dunia sales mobil, itu pasti lu kalau misalnya nanya nih ke orang-orang nih ya, keluar dari sales mobil tuh lu bakal jadi apa? Jadi yang punya mobil showroom second. Bener. Pasti ke sana. Itu banyak loh yang buka showroom yang second itu dari sales. Iya, sales benar sekali. Asuransi rata-rata juga dari sales mobil semua. Iya benar setuju gua. Gitu. Iya sih. Karena apa ya, kalau misalnya lu udah terjun di dunia sales tuh, lu udah kayak bisa berkelimpungan di mana aja. Gitu. Lu pernah nggak sih dapat nemuin customer itu kayak ngungkapin sesuatu ke lu kayak, aku mau sama kamu, pernah. aku cinta sama kamu, pernah? pernah. Ih gila sih. Tapi dapetnya dapat kalau buat aku cinta mau dan enggak gitu. Cuman ya aku bahasanya suka sama kamu gitu. Ya kayak bilang, kamu ngapain sih masih aja kerja di dunia sales, jadi sales kayak gitu kan. Terus udah sama saya aja biar nanti saya cukupin kebutuhan kamu, bahasa gitu. Cukupin tuh ya. Jadi kalau misalnya ada customer gue nih yang udah bahasanya udah kesana-sana gitu, udah itu tuh rata-rata customer yang cuman genit dong loh. Customer genit yang jahil lah ya, jahil doang lah ya. Iya, yang cuma iseng-iseng nanya doang, nggak beneran beli. Terus Kalau customer yang udah kayak gitu, ya udah gue tinggal jawab aja, lo apa maaf saya udah nikah, gue gituin aja. Udah nikah. Sekarang gue udah dapetnya kayak gitu. Iyalah, emang harus kayak gitu biar dia tuh ada pembatas juga. Itu udah nikah. Tapi ada loh yang mencoba untuk merusak hubungan pernikahan tuh ada. Tapi tergantung orangnya ya. Iya, karena rezeki halal itu tergantung elunya sendiri, ya nggak sih? Nah itu. Rezeki halal tuh makin banyak relasi. Iya benar. Iya nggak sih? Daripada yang itu karena kesenangan semata gitu kan, udah mending gue begini dan sebagainya. Gitu. Tapi jangan sampai lah ya. Nah ini buat teman-teman yang fresh graduate dan lain sebagainya, tetap percaya diri. Sales itu adalah kalau mau ngembangin diri itu dari sales gitu, dari yang bawah dulu, karena yang bawah itu bukan hanya yang bawah ya, yang bawah itu tuh udah pasti dia itu bakal punya value gitu loh. Nggak lu harus jadi HRD, manager, enggak. Betul. Karena semua itu butuh proses, kayak tangga gitu kan. Lu mau loncat ke tangga sebelumnya ya lu harus lewatin yang bawah dulu, benar nggak sih? Gitu. Awalnya gue juga gitu, awalnya gue mikir kayak sales iseng-isengan doang nih. Tapi ternyata pas waktu udah dapat duitnya nggak sebercanda itu. Duitnya nggak bercanda kan? Itu nggak sebercanda itu ternyata. Jangan disebutin ya. Itu cukup lu aja yang tahu gitu. Enggak, ternyata emang kayak kalau lu misalnya udah dapet yang oke lah gitu kan. Ternyata tuh kayak ya lah lu bisa dalam hal kepepet. Nah ini yang gue selalu dibilang sama bos gue juga nih. Enaknya dunia sales itu, lu misalnya lagi kepepet nih, misalnya ada butuh duit di mana tuh angkanya yang sekitar 2 digit lah ya. Dalam dunia sales itu kalau lu bisa jualan gitu, itu tuh dapetinnya tuh seminggu 2 minggu juga bisa dapet bahasanya gitu loh. Pasti. Sebulan 2 bulan bisa dapet. Ya kan? Coba kalau misalnya lu kerja tetap dengan harga dengan gaji yang tetap juga gitu. Untuk dapat 2 digit itu tuh lu harus nabung berapa lama? Bahasanya gitu kan. Berbulan-bulan itu mah. Ya. Belum tentu yang sebulan dapat 15 juta aja langsung habis. Ya nggak sih? Iya. Enaknya gitu sih emang. Cuman ya pahitnya juga
lu kalau misalnya ngeluarin modal juga harus gede-gedean juga. Nah, iya dong. Lu kan ke kopi mana gitu kan, Iya. biasanya kan ketemunya di Starbucks lah, kadang-kadang Iya. begitu. Padahal nggak tahu kita belum prospek. Belinya begituan ya, gitu ya. Gue juga pernah kayak gitu kok. Gue dulu kan di sales ini asuransi AXA dulu lah, gitu. Jadi gue makanya gue pengen nanya-nanya nih, banyak orang nih ya yang menjudge sales itu nggak punya jenjang karir, terus nggak ada faedahnya gitu kan. Mending gue jadi pegawai pabrik yang punya duit gitu kan dan sebagainya. Capek jadi sales gitu kan, prospek mending prospek. Kalau nggak prospek ya tergantung orangnya kan sih ya. Itu maksud gue. Nah, kenapa gue selalu pengen mengedukasi biar orang-orang itu nggak ke distract bahwasanya sales itu pekerjaan yang paling sulit. Enggak, sebenarnya gampang, tergantung lu nya doang gitu. Semua punya niat gitu loh. Balik lagi, bener gak sih? Yoi. Nah, ini yang terakhir nih. Ini untuk anak muda nih yang lagi nonton nih. Lu pengen ngasih motivasi apa ke mereka untuk jenis pekerjaan sales? Yang masih fresh graduate ya, apa? Silakan. Sebenarnya yang paling pertama banget itu tuh percaya diri dulu sih. Percaya diri. Percaya sama diri lu sendiri ya. Oke, terus? Karena yang bakalan nentuin ke depannya itu lu yang bakalan nentuin gitu kan. Nah, itu sih yang paling itu banget. Kali pertama kalinya jadi sales kan gue juga malu. Cuman awalnya pas malu-malu kayak gitu, akhirnya lama-lama gue bisa percaya diri dengan hasil gue sendiri. Dan gue bisa ngebuktiin ke mereka ternyata tuh pekerjaan yang gue dapetin ini itu tuh bisa ngebuat diri gue juga lebih baik gitu loh. Nah, gitu. Itu percaya diri yang paling penting. Paling penting percaya diri. Yang terus yang penting nggak terlalu ngedengerin kata orang sih sebenarnya sih. Bener sekali. Nggak terlalu ngedengerin kata orang. Karena yang ngejalanin kan lu, bukan orang lain. Bener gak sih? Nah, enaknya juga kalau misalnya dapet lingkup yang bagus ya, itu yang bakalan selalu dipentingin itu masa depan lo yang bakalan kayak gimana. Maksudnya tuh udah ada perencanaan nih dari umur lo yang sekarang buat untuk masa depan lo nanti tuh apa aja, dan udah ada kegiatan-kegiatan apa yang bakal lo lakuin gitu. Maksudnya gimana ya, perencanaannya lah untuk depan gitu. Harus ada ini ya, apa namanya, timetable, mid-table lu, apa yang lu harus lakuin nanti besok hari besoknya. Iya sih, benar sih, benar. Oke. Kita bahasannya aja kalau misalnya udah di sales ya. Lu kalau misalnya di sales tuh lu setahun udah bisa beli apa nih? Gitu bahasanya. Harus ada target juga apa yang lu dalam mau. Diri kita. Soalnya udah punya mobil, punya rumah. Setuju. Itu juga kan jadinya membangun masa depan lebih baik juga kan. Asik. Benar sekali, emang nih kayaknya gue harus berguru nih. Dulu dia berguru sama gue, sekarang gue berguru sama dia kayak gini. Keren. Oke, lo ada quotes gak? Sampai sekarang lu masih ingat quotes itu? Kalau dibilang quotes apa, gue juga bingung. Kata-kata bijak lu sampai sekarang ini lu bisa ya lu pakai terus lah. Itu doang sih kayaknya gue. Itu doang ya? Iya. Oke, udah. Percaya diri, kuatin iman aja udah. Percaya diri, kuatin iman. Bener sekali. Thank you. Selamat. Bye.